Halo semuanya, kami dari kelompok studi ilmiah Formika Universitas Pendidikan Indonesia. Video kali ini akan membahas mengenai berbagai hal tentang ekoenzim. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa itu ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan serbaguna hasil fermentasi sampah sisa sayur dan buah selama 90 hari. Sisa sayur dan buah termasuk dalam sampah sisa makanan dan dapat berasal dari aktivitas rumah tangga maupun pasar. Dalam grafik yang ditampilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, menunjukkan bahwa komposisi sampah yang paling banyak di Indonesia adalah sampah sisa makanan dan sampah yang berasal dari aktivitas rumah tangga. Karena ekoenzim berbahan dasar sisa sayur dan buah, maka harapannya dengan buat ekoenzim dapat mengurangi tumpukan sampah sayur dan buah di Indonesia. Selain itu, larutan ekoenzim ini memiliki banyak jenis enzim alami yang dihasilkan oleh aktivitas mikroba saat fermentasi. Jadi, yuk kita buat ekoenzim. Berikut alat-alat yang dibutuhkan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu sisa sayur dan buah yang belum dimasak alias masih mentah, tidak kering dan tidak keras seperti kulit kacang tanah, tempurung kelapa, dan sebagainya. Lalu tidak berlemak seperti daging alpukat, durian, kelapa, dan lainnya, dan tidak busuk, berjamur, dan tidak berulat. Bahan lainnya yang digunakan yaitu gula merah atau molase dan juga air. Bisa menggunakan air sumur, air buangan AC, air pump, air hujan yang ditampung langsung dari langit, dan juga air galon. Cara menakar wadah yaitu dengan mengukur daya tampung atau volume wadah. Setelah itu, jumlah air yang akan dimasukkan maksimal 60% dari volume wadah. Misalnya, volume wadah setelah diukur yaitu 100 ml atau 1 liter, maka air yang dimasukkan yaitu 60 ml. Setelah menakar air yang akan dimasukkan, timbanglah gula merah atau molase sebanyak 1/10 dari takaran air. Selanjutnya, timbanglah sisa sayur dan buah sebanyak 3 kali takaran gula. Langkah yang ketiga yaitu setelah wadah sayur dan buah dicuci, masukkan semua bahan ke dalam wadah sesuai takaran. Langkah yang keempat yaitu aduk rata semua bahan, lalu tutup rapat wadah dan beri label. Langkah yang kelima, simpan ekoenzim pada tempat yang teduh, sirkulasi udaranya baik, dan jauh dari radiasi seperti radiasi wifi, listrik, dan kontaminasi seperti toilet, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia. Yang keenam, aduk kembali ekoenzim pada usia 1 minggu dan amati ekoenzim pada usia 3 minggu. Langkah yang ketujuh yaitu membiarkan proses fermentasi hingga hari ke-90. Langkah yang terakhir yaitu memanen ekoenzim. Setelah dipastikan ekoenzim berhasil dibuat, ekoenzim bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan di wadah tertutup. Ampas dari ekoenzim bisa dimanfaatkan dengan cara
di blender halus dan dituang ke kloset pada malam hari atau sebagai bahan tambahan untuk membuat ekoenzim baru. Bisa juga dikeringkan dan dimasukkan ke kantung kecil sebagai pengusir tikus atau sebagai pengharum ruangan. Lalu ditanam di tanah sebagai pupuk atau sebagai bahan baku kompos. Ciri ekoenzim yang berhasil yaitu larutannya berwarna coklat terang atau coklat gelap, terdapat lapisan mama enzim atau jamur berwarna putih atau coklat, dan baunya asam segar atau seperti bahan dasarnya. Misalnya, jika bahan dasarnya adalah jeruk, maka larutan akan berbau jeruk. Dan memiliki pH kurang dari 4, dan untuk pertanian sebaiknya memiliki nilai TDS di atas 5000 ppm. Berikut ciri-ciri ekoenzim yang gagal. Ekoenzim yang gagal hanya boleh digunakan untuk membersihkan selokan atau sungai. Nah, itulah cara-cara pembuatan ekoenzim. Setelah ini akan ada video mengenai takaran untuk memanfaatkan ekoenzim di bidang kesehatan, lingkungan, dan untuk kegiatan sehari-hari. Terima kasih telah menonton dan dukung terus channel ini untuk video edukatif lainnya.